3. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin.
ya. Kita yang sepakat katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Ini setiap kami mau terus bergirang di dalam Tuhan. Sebab kami sadar hidup yang kami hidupi hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan yang bersama di setiap kami. Kami mau terus melakukan panggilan dan mengerjakan panggilan kami Tuhan, menjadi saksi-Mu, memberitakan kabar sukacita sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, satu-satunya juru selamat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati kapal air mata, ku saksikan kemuliaan-Nya dinyatakan. Berapapun harta yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku.
Engkau memberikan yang berharga daripadamu untuk memenangkan umat-umat-Mu, Tuhan. Engkau bukan Allah yang duduk diam di surga, tapi Engkau Allah yang turun ke gelanggang arena dan berjuang bekerja. Apapun yang kami berikan tidak akan pernah melampaui apa yang Engkau sampaikan kepada kami, Tuhan. Kami rindu segenap pujian pengagungan kami memberikan suatu rasa bangga di dalam hati-Mu, Tuhan. Dengarkan umat-Mu yang Kau menangkan dengan darah-Mu, yang Kau beli dengan darah-Mu, orang-orang yang berseru oleh karena ditebus oleh-Mu, Tuhan. Kami begitu bersyukur punya Allah yang luar biasa, Tuhan. Rasa syukur yang berlimpah-limpah yang menggetarkan kami. Terima kasih, Tuhan. Tidak pernah kami ditinggalkan, tak pernah sekejap pun kami dilepaskan. Terima kasih atas pemilihan-Mu, kami boleh ada di tempat ini, Tuhan. Baik secara offsite maupun secara online. Tuhan, bukan Kau yang memilih, akan berbeda ceritanya, Tuhan. Terima kasih Engkau memenuhi kami dengan ucapan syukur, dengan segenap rasa terima kasih yang berlimpah. Siapakah kami ini tanpa pemeliharaan Allah semesta alam? Izinkan firman-Mu turun membasuh kami. Kami datang kepada firman yang memberi kami kelegaan. Berkuasalah atas hidup, jiwa, pikiran, perasaan, dan segalanya dari kami, Tuhan. Kami selalu rindu untuk diubahkan. Kami merindukan perkenanan Tuhan dalam setiap tingkat kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Berkenanlah atas kehidupan kami, atas pujian pengagungan kami, Tuhan. Dan berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar, sebab anak-anak-Mu ini mendengar, sebab kekasih-kekasih-Mu ini mendengar, sebab domba-domba-Mu ini mendengar, sebab domba-domba-Mu ini mengenal suara-Mu. Dan kami menolak suara-suara yang lain di dalam nama Yesus, Tuhan. Firman yang menghidupkan, Dia yang menuntun dan memberikan jalan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, atas perkenanan-Mu. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman itu sendiri yang adalah Allah. Terima kasih ya Tuhan. Izinkan kami berjalan di dalam tuntunan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, kami bersiap mendengarkan firman. Kita sama-sama yang siap, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku semua. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala atas kesempatannya. Saya boleh melayani Tuhan, melayani jemaatnya di tempat ini, dan kepada imam-imam musik yang luar biasa yang mempersembahkan skillnya. Tapi lebih dari itu, Tuhan pandang melampaui skillnya. Tuhan pandang setianya. Tuhan pandang setianya, itu yang luar biasa. Ibu WL, Ibu Tiwi, kemudian Bang Raja, Kak Mei, dan Kak Erni, dan Bapak Ibu jemaat, saudaraku yang Tuhan kasihi. Pada bulan ini kita masih menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah dan manusia. Ya, jadi di hari ini, di kesempatan ini, khotbah saya akan membawakan judul menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saya beri judul
lamanya juga hidup, ya sudah, berubahlah. Ulangi sama-sama saya yuk, dari yang merah. Namanya juga hidup, ya sudah, berubahlah. Jadi tema yang diusung itu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Di tahun ini Man of God, kemudian di bulan ini menjadi versi yang terbaik di hadapan Tuhan dan manusia. Dan sekarang menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari ini. Ya kita berubah. Nah, saya undang Bapak Ibu Saudaraku, kita baca ayat pembimbing kita hari ini dari Roma 12 ayat 2. Ini satu perikop, judulnya persembahan yang benar, tapi kita hanya fokus pada ayat yang kedua saja. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, ini ayat yang menjadi panduan kita hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudaraku kabarnya baik semua. Gimana kabarnya? Baik semua? God is good? And all the time? God is good. Nah, ini ada 3 poin yang saya mau sampaikan di hari ini. Saya udah lagi kita bacakan bersama-sama ya. Man of God, 1. Tuhan sudah berikan hati yang taat. Yuk, kita ikut. Yang kedua, Tuhan tidak mempersulit. Yuk, pilih yang berguna dan membangun. Yang ketiga, kita sudah mampu membedakan. Yuk, dewasa rohani. Yuk. Ini 3 poin yang mau saya kulik ya. Saya kupas lah lebih tepatnya. Nah, dari ayat yang kita baca itu ada beberapa poin itu yang saya tebel-tebelin ya. Dari janganlah kamu menjadi serupa. Kemudian berubahlah oleh pembaruan budi. Kemudian dapat membedakan. Baru apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, saya mau bahas satu-satu. Mulai dari yang merah ya. Janganlah kamu menjadi serupa. Kok dilarang serupa? Kan lebih gampang serupa. Kita hidup di dunia, kita lahir di dunia. Kenapa kita dilarang serupa? Kok dilarang? Nah, lewat Tuhan Yesus pernah bicara seperti ini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, katakan, saya bukan dari dunia. Melainkan aku, ini melainkan Tuhan Yesus, melainkan Tuhan Yesus telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita berasal dari dunia? Tidak, ya. Kenapa kita tidak berasal dari dunia? Karena Tuhan sudah pilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Ya, dikuduskan artinya disendirikan. Ini milikku kalau kata Tuhan. Cuman gak dirobotin. Terserah nih miliknya. Sadar nggak dia milik Tuhan atau tidak? Tapi Tuhan Yesus tegaskan kalau dia udah pilih orang, orang itu bukan dari dunia. Sekalipun lahir di dunia, hidup di dunia, dan nanti mungkin ya selanjutnya akan meninggal kemudian balik ke surga, tapi dia bukan berasal dari dunia. Jadi Tuhan sudah pilih dan menangkan kita. Kita bukan dari dunia, kita akan pulang ke surga. Kita akan pulang ke surga, udah pasti itu. Tinggal tunggu waktunya. Kenapa? Karena kita akan ganti tubuh ini dengan tubuh kemuliaan. Karena kehidupan nyata kita bukan kehidupan yang fana, tapi kehidupan di surga sana kekal. Mau di sorga, mau bukan di sorga, tetap kekal. Mau memerintah bersama-sama Tuhan, memerintah malaikat, mau bersama-sama dengan malaikat yang jahat yang dihukum di lautan belerang, sama-sama kekal. Jadi, ya tentukan pilihanmu. Jadi kita akan pulang ke sorga. Di bumi kita cuma transit. Ya Bapak Ibu suka naik busway ya? Naik kereta? Di stasiun transit kita mau tidur, kita mau makan pagi, siang, sore di sana. Ya, di stasiun transit kita hanya menunggu kereta berikutnya. Di bumi pun sifatnya kita menunggu kehidupan yang sesungguhnya. Asal kita dari surga, transit di bumi, kembali ke surga. Maka di bumi adalah persiapan untuk hidup kekal. Nah, di transit di bumi, waktu itu bukan kosong.
Bukan yang penting hidup nanti tunggu mati. Bukan. Fungsi kita di bumi adalah menghadirkan kerajaan sorga melalui keberadaan kita. Ya, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Apa pertama? Dikuduskanlah namamu. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Yang ketiga, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Lewat apa? Lewat kita yang mendoakan itu. Lewat kita 3 poin itu dijadikan supaya surga turun dulu di bumi. Ya, nanti pada saatnya langit baru, bumi baru itu belakangan. Tapi kehadiran kita Tuhan letakkan untuk menghadirkan suasana surga, kerajaan Allah di bumi. Itu fungsinya. Ya, makanya Tuhan wanti-wanti jangan serupa dengan dunia ini. Nah, kemudian poin yang berikutnya saya batu yang berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah pembaruan budi. Apa itu? Ya, kalau kita ingat SD lagi kelas 1 terkenal banget budi ya. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Budi pergi ke sekolah dan seterusnya. Budi. Memangnya kita ini apa mampu berubah untuk berbeda? Emang kita bisa berubah di tengah kekaman dunia yang kayak begini? Yang lebih gampang kita sama dengan dunia. Sama dengan dunia maksudnya dengan kondisi-kondisi dunia yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Emang kita punya kemampuan itu? Ya, kita coba jawab itu ya. Di dalam Yehezkiel 11 ayat 19-20 ini Tuhan sendiri yang ngomong kepada Nabi Yehezkiel. Judul perikop ini adalah janji tentang pembaruan Israel. Israel yang masih belum, tapi Israel rohaninya kita ini dapat janji ini. Apa janji Tuhan? Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Katakan dengan saya, memberikan hati yang lain. Memberikan hati yang Kita punya hati yang lain itu. Memberikan roh yang baru. Memberikan roh yang baru. Di dalam kita ada hati yang lain dibanding orang-orang yang di luar Tuhan. Ada roh yang baru, bukan roh yang sama seperti orang-orang yang lain. Kita punya itu. Tuhan sudah lakukan bagiannya, Tuhan sudah kerjakan. Itu kenapa setiap kali kita tersangkut atau akan berbuat jahat, selalu ada penghakiman, mencegah. Karena hati kita sudah lain. Karena roh kita sudah baru. Karena Tuhan sudah katakan itu, Tuhan sudah janjikan. Dan plus bonus nih, aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Katakan sama saya, dijauhkan hati yang keras. Dijauhkan hati yang keras. Dan memberikan mereka hati yang taat. Memberikan hati yang taat. Memberikan hati yang taat. Paling tidak ada 4 itu yang Tuhan kasih sama kita. Hati yang lain, roh yang baru. Hati yang keras dijauhkan. Bukan kita yang suruh berjuang, Tuhan menjauhkan. Makanya ada penghakiman nurani di dalam sini. Apalagi kalau Roh Kudus sudah di dalam karena kita lahir baru, nggak akan pernah kita dibiarkan mau nyasar-nyasar. Ya, rohnya sudah baru, hati yang keras dijauhkan. Kenapa suka banget ngelawan? Ya, saya ambil contoh, misalkan kecanduan obat narkoba gitu. Ya dia sendiri yang bikin gitu, jadi badannya minta-minta, tapi roh di dalamnya berontak terus dia minta rehabilitasi. Ya karena memang rohnya sudah baru. Dia siksa sendiri apa yang Alkitab sebut sebagai memadamkan roh, mendukakan roh. Karena Tuhan sudah lakukan bagian yang memberikan roh yang baru, menjauhkan hati yang keras, dan memberikan hati yang taat. Jadi keinginan kita pada dasarnya itu adalah taat. Makanya tadi Tuhan sudah pilih kita sebelum dunia dijadikan, dan kita diberikan hati yang taat. Kalau bukan karena hati yang taat, Bapak Ibu, saudaraku, baik yang onsite di sini maupun yang online di ruang sosmed, apa bisa ada di sini di dalam ibadah ini? Ya, karena kita punya hati yang taat yang diberikan oleh Tuhan, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Katakan dengan saya, hidup menurut. Hidup menurut. Nurut. Memang udah bawaannya menurut, bukan berontak bawaan kita. Kemudian dengan setia. Dengan setia. Nah, ini bawaan-bawaan kita, ya. Makanya Tuhan wanti-wanti jangan serupa dengan dunia ini.
Jadi Tuhan sesungguhnya sudah memampukan kita berubah. Itu inti yang mau saya kasih tahu. Tuhan mampukan. Ya, janji Tuhan yang tadi kita baca, yang tadi saya bacakan kita baca, itu diulang 2 kali loh dalam Yehezkiel. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20 tadi, dan Yehezkiel 36 ayat 26, 2 kali disebut. Kita kalau ulang perkataan 2 kali artinya apa? Penting. Jangan sampai nggak tahu, jangan sampai nggak ngerti. Tuhan ulang 2 kali. Kata-katanya sedikit berbeda, poin 4 itu sama, diulang 2 kali. Jadi kemampuan itu ada di kita. Nah, apa fungsi hati yang lain? Saya bawa ke cerita dulu 12 pengintai Israel. Mudah-mudahan masih ingat cerita ini ya. 12 pengintai Israel dikirim, 10 dari mereka memberikan kabar busuk, membuat satu bangsa takut untuk menyerang ke tanah perjanjian. Tapi 2 bilang, Tuhan bersama kita, kita akan menang. 2 itu Yosua dan Kaleb. Tuhan katakan, kenapa mereka seperti itu? Karena lain jiwa yang ada pada mereka. Ya, karena mereka beda dengan yang lain-lain. Jadi kalau ikut Tuhan, jangan sampai jiwanya sama dengan dunia. Tuhan sudah bantu kita, lain jiwanya. Ya, 40 tahun orang Israel ini di padang gurun. Rupanya maksud Tuhan adalah lebih mudah mengeluarkan mereka dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Di Gilgal Tuhan bilang nih, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir. Tuhan butuh 40 tahun untuk mengeluarkan mentalitas Mesir itu dari hati mereka. Dan saya percaya di tiap kita udah ngelewatin padang gurun, Tuhan sudah keluarkan itu tabiat dosa dari kita. Cirinya apa? Kita sebetulnya enak dengan dosa. Perkara apakah kita masih lanjut ataukah kita berhenti, itu urusan lain. Tetapi perasaan ini nggak benar, itu ada. Tuhan sudah sukses mengeluarkan Mesir dari kita. Perbudakan maksud saya. Apakah mau balik ke perbudakan lagi ke situ atau enggak? Saya nggak tahu. Nah, itu tentang hati yang lain. Kemudian roh yang baru. Hati yang keras sudah dijauhkan. Tuhan sudah berikan hati yang taat. Ini lagi, kita itu ditolong untuk hidup kudus dan setia. Terlepas kita ada di mana. Lingkungan kita nggak kudus semua. Lingkungan kita perjinahan rohani, menyembah berhala. Tuhan tolong kita untuk tetap kudus dan setia. Itu Tuhan tolong kita. Bagian kita menjawab pertolongan itu. Ya, saya kadang-kadang ngasih gambar untuk mulmet, itu Tuhan Yesus dari atas air, kameranya kita dari dalam air. Tuhan lagi begini, lagi mengambil tangan sama orang yang mau tenggelam. Tuhan mau tolong. Kalau yang tenggelam nggak mau mengangkat tangannya, pegang tangan Tuhan, gimana ceritanya? Tuhan sudah lakukan bagiannya kan? Nah, kita angkat tanganmu, raih tangan Tuhan. Dia nggak akan pernah lepaskan. Kenapa bisa terlepas? Orangnya yang melepaskan. Karena Tuhan nggak pernah membuat kita jadi robot. Saya ngajarin robot, saya tahu gunanya robot. Ya, robot nggak pernah bergerak di luar dari yang diprogramkan. Nggak ada kehendak bebas. Ya, kita ada kehendak bebas. Makanya tundukkan kita kepada Tuhan. Nah, ini supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Ini 2 tadi ya. Ini keulang. Saya salah parah, sorry. Nah, maka balik lagi ke ayat tadi ya. Janganlah kamu menjadi serupa, udah. Berubahlah pembaruan budi, udah. Kita udah tahu kita mampu kan? Kita udah tahu kita diberikan kemampuan untuk berubah. Nah, sekarang dapat membedakan manakah kehendak Allah. Berarti ada kehendak apa lagi? Ya kehendak saya dong. Kehendak Allah, kehendak saya, apa lagi? Kehendak iblis. Nah, gimana kita ngebedain gitu? Ya. Dan kita bisa membedakan kadang dengan cara yang parah. Artinya kita gagal membedakan, baru kita ngerti ini bukan kehendak Allah. Ini mesti kehendak yang lain.
Kenapa kok seolah-olah sudah dikasih kemampuan, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi tidak mampu membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana yang tidak? Kenapa seolah-olah tidak mampu? Saya ambil dari Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Berapa perkara, Bapak Ibu, Saudara? Berapa perkara? Yang merah? 7. Nah, ini Amsalnya masih ya, bukan saya ngarang-ngarang ya. 7 perkara. Ya, kita lihat bagaimana kita mau berubah, ya, mau membedakan kehendak Allah. Ya, salah satu caranya lihat dari 7 ini. Ini yang Tuhan benci. 1, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Apa? 1, mata yang sombong. 2, lidah dusta, bukan modal dusta ya. Modal dusta. 1, mata yang sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 4, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. 5, kaki yang segera lari menuju kejahatan. 6, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan 7, yang menimbulkan pertengkaran. Saudara, ya, mungkin kan kalau dengerin khotbah, oke, teorinya begitu, teologinya begitu. Terus saya harus ngapain? Udah saya pilih ini. Ini ada 7 aspek nih. Ya. Kenapa seolah tidak mampu membedakan? Karena yang bersangkutan, karena saya tidak memelihara mata, tidak memelihara lidah, tidak memelihara tangan, tidak memelihara hati, kaki, kesaksian, dan keharmonisan. Jadi kalau saya pelihara 7 ini, saya sudah bisa berubah. Ya, saya mendapatkan kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya masuk ke situ sekarang. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita kalau lakukan ini, ya Allah senang dengan kita juga senang dengan hidup kita. Ya mungkin di rumah kita kan ada komunitas, misalkan keluarga, yang kayak kakak beradik, atau dengan misalkan saudara-saudara, sepupu atau keponakan, atau suami istri dengan anak-anak. Kalau yang lebih muda bisa berbuat apa yang lebih senior atau lebih tua mau, suasananya kan enak. Ya. Karena yang lebih tua, yang lebih senior, lebih punya pengalaman. Dia mau mengajarkan, jangan ke sana karena kita sudah duluan tahu akibatnya. Demikian juga Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, untuk merefresh lagi, saya undang Bapak Ibu bacakan 3 poin ini. 1, Tuhan sudah berikan hati yang taat. Yuk, kita ikut. 2, Tuhan tidak mempersulit. Yuk, pilih yang berguna dan membangun. 3, kita sudah mampu membedakan. Yuk, ayo. Nah ini saya gas ya. 1, yang baik. 2, berkenan kepada Allah. 3, yang sempurna. Nah, saya ingat 1 Korintus 13 ayat 10. Perikop ini judulnya cuma 1 kata oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Judulnya kasih. Paulus tulis, tetapi jika yang sempurna tiba, yang sempurna ini maksudnya kasih. Perikop itu bicara kasih. Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi secara singkat, yang tidak sempurna itu apa aja? Di perikop itu ada yang membuat, bahasa roh, pengetahuan, memberikan tubuh untuk dibakar, macam-macam. Jadi yang sempurna kasih. Kita gunakan 7 yang tadi di dalam kasih itu ada ya. Itu adalah yang sempurna. Gunakan matamu dengan kasih. Gunakan tanganmu dengan kasih. Gunakan kakimu dengan kasih, hatimu dengan kasih, kesaksianmu dengan kasih, dan seterusnya. Ya, kita lihat satu-satu. Matanya, gunakan matamu dengan kasih. Kata anak sekolah minggu, hati-hati gunakan ngok. Nah, baik itu mata yang baik, berkenan kepada Allah yang sempurna. Tuhan Yesus katakan, mata adalah pelita tubuh.
Bila terang matamu, terang pula tubuhmu. Bayangkan betapa gelap tubuhmu apabila matamu juga gelap. Jadi mata itu, saya nggak batasin cuma apa yang dilihat. Mata itu gambaran apa yang masuk ke dalam tubuh, jiwa, roh. Karena mata fungsinya bukan untuk ngeluarin sesuatu, fungsinya untuk menangkap masuk. Jadi gunakan mata kita dengan kasih. Ya, awasi yang dilihat, awasi yang dibaca, ditonton. Ya, saya kalau negur anak saya kalau udah susah banget ditegur, saya bilang, ini nonton short melulu. Kamu tahu gak sih, kamu cuma bikin kayak yang bikin short itu. Coba kamu yang bikin video. Jadi kamu dapat duit dari sana. Dia berhenti sebentar, dia dengerin. Kalau untuk urusan duit pasti dengerin ngomong. Jadi berhenti dulu, nasihat saya masuk. Ya, dia kan betul. Ya, pilih mata kita untuk melakukan sesuatu yang ada gunanya. Selain dari mata, awasi yang didengar, awasi yang dirasa di emosi kita. Bertanyalah, perasaan saya ini benar atau enggak? Kenapa saya mesti marah? Janganlah padam matahari sebelum jangan terbenam matahari sebelum padam amarahmu. Benar nggak sih perasaan saya? Saya sayang sama dia, sayang sebagai apa? Dicek, semua diperiksa. Kemudian apa yang dimakan, jadi apa yang masuk ke tubuh? Hati-hati semua. Kemudian apa yang masuk ke kepala, apa yang kita percaya. Nah, jadi untuk semua yang kita konsumsi lewat panca indera, lewat mulut, lewat telinga sekalipun, itu batasi hanya yang berguna dan membangun. Emang ada ayatnya? Ada. 1 Korintus 10 ayat 23. Katanya nih, segala sesuatu diperbolehkan. Paulus bilang benar. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Katakan sama saya, bukan segala sesuatu berguna. Nah, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Katakan sekali lagi, bukan segala sesuatu membangun. Jadi apapun yang kita dengar, pelajaran, ya semua boleh aja. Boleh nggak minum Coca-Cola? Ya boleh, yang larang siapa? Coca-Cola kalau sehari sampai 3 botol habis. Ini pengalaman senior saya dulu. Di Amerika dia seperti itu, pulang-pulang dia ginjalnya bermasalah. Semua ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Seorang hamba Tuhan saya dengar begini. Wah, rumah tangganya bermasalah, begini. Wah, terjadi begini. Apakah saya boleh cerai? Si hamba Tuhan ini bilang begini. Nah, kita bilang nggak boleh, tapi bukannya nggak bisa. Ya, kalau ibu lakukan atau kalau bapak lakukan, semua ada konsekuensinya. Kalau memilih tidak dan bertahan, ada konsekuensinya. Kalau memilih memaksa bercerai, ada konsekuensinya. Jadi ini maksudnya nih, untuk makanan. Segala sesuatu boleh dimakan, boleh. Alkitab bilang begitu kok. Karena yang menajiskan bukan apa yang masuk. Segala yang masuk akan keluar ke jamban. Yang menajiskan adalah apa yang keluar. Karena dari mulut berasal dari hati. Memang kita dibebaskan, gak ada kita pantangan-pantangan. Tetapi bukan segala makanan berguna, bukan segala makanan membangun. Saya boleh dengar khotbah ini. Nah, ini juga hati-hati. Kalau saksi Yehova, ini Alkitab kok, ya oke, benar. Berguna nggak? Membangun nggak? Ya, Mormon sama. Ya. Jadi berguna dan membangun. Selalu itu, berguna dan membangun. Nah, kemudian yang berikutnya memelihara lidah. Nah, Yakobus katakan lidah itu memegahkan perkara yang besar. Jadi lidah ini gambaran dari apa yang keluar dari tubuh, apa yang keluar dari jiwa, apa yang keluar dari roh kita. Ya, maka kita yuk jaga pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, maupun kita memberi. Perkataan tak keluar dari mulut, ini menyakiti orang atau tidak? Karena kita katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi gunakan perkataan yang membangun di mana perlu supaya mendengarnya beroleh kasih karunia. Apalagi perbuatan kita sama orang lain. Ya.
Ini juga harus kita pikirkan. Ya. Jadi dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita juga bisa mengutuk manusia yang buatan Allah. Jadi nggak boleh dari satu sumber air keluar dua macam. Ada air tawar, ada air asin. Salah. Ini ayatnya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Aduh, saya mah nggak bisa. Ya karena misalnya. Aduh, saya bisa. Tapi saya belum belajar. Ya belajar. Saya mau berjuang. Oke, berjuang. Jadi apa yang digemakan keluar dari mulut kita, nanti kita dapat. Aduh capek banget ya. Aduh capek banget. Rasanya lelah kalau ngomong begitu. Tapi kita kalau mau ngakui, Tuhan, ini udah di batas kekuatan saya. Tapi saya tahu Engkau berkenan kalau saya melangkah satu langkah lagi. Tuhan, tolong saya. Di situ saya yakin kekuatan baru muncul. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya sendiri. Ia berjalan tidak menjadi lesu, berlari dan tidak menjadi lelah. Sampaikan pada Yesus. Karena dia memberikan kelegaan, dia juga yang memberikan kekuatan. Amen. Jangan digemak-gemakan, saya lelah, saya capek, saya bosan. No. Orang-orang yang tidak di dalam kekristenan aja tahu. Afirmasilah istilahnya. Afirmasi, segala perkataan yang baik keluarkan. Supaya kita meyakini itu. Badan kita juga ngikutin ke sana. Semangat kita juga ikutin ke sana. Ada suatu istilah semesta mendukung malah. Tiba-tiba semuanya mendukung tanpa diketahui. Itu sih sebenarnya perubahan cara pandang aja. Tapi benar, siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Gemakan yang baik supaya buahnya baik. Kemudian hati gunakan tanganmu. Biasa tepuk tangan gitu kan. Nah, tangan itu digunakan untuk bekerja. Ya, gambaran dampak yang keluar dari kita terhadap di luar diri kita. Ini saya kasih gambar tangan yang kotor. Tangan yang kotor kayak gini kok berdoa. Loh, dia bekerja dengan tangannya, entah penuh oli, entah penuh tanah. Bukan itu yang Tuhan pandang. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Jadi dengan tangannya dia bekerja, dengan tangannya dia berdoa. Kenapa kita bekerja? Bukan karena Tuhan kutuk. Ini yang sering salah. Kita bekerja keras. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, yang dikutuk Tuhan siapa? Adam, Hawa. Yang Tuhan kutuk tanah, bukan Adam. Jadi kita bekerja karena Tuhan pun bekerja. 6 hari Tuhan bekerja. Ya, Allah Bapa, Allah Putra, Firman dan Roh Kudus itu pun bekerja. Aku percaya kepada Yesus Kristus dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita seluruh pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Kristus duduk di sebelah kanan Allah, ngapain? Duduk doang, lihat-lihat, nonton-nonton. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Duduk di sebelah kanan Allah. Dia bersyafaat. Kita punya imam besar yang menjadi pengantara kita. Ya, salah kalau orang Kristen misalnya, ini enaknya jadi presidennya, dia didoain sama seluruh bangsa. Saya siapa yang mau doain saya? Saya kasih tahu, yang doain kamu Kristus Tuhan, langsung kepada Bapa. Dan satu itu udah lebih cukup dari mana-mana. Kenapa kita mendoakan presiden? Karena kita katakan begitu. Ya, jadi Kristus tetap bekerja sampai sekarang. Roh Allah di dalam kita tetap bekerja sampai sekarang. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hati-hati gunakan tanganmu. Pengkhotbah 9 ayat 10 bilang, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Katakan dengan saya, segala sesuatu. Kita tergoda pilih-pilih pekerjaan. Padahal
Yang mengupahi kita siapa? Nah ini, siapa yang memberi kita upah? Kalau kita percaya memberi upah kita manusia, itu gampang sekali kita pilih-pilih pekerjaan. Tetapi kalau kita sadar yang memberi kita upah adalah Tuhan semesta alam, maka kita tanya Tuhan, Tuhan saya ambil nggak kerjaan ini? Ada duitnya, tapi kalau Tuhan berkenan, ambil. Jangan batasin cara Tuhan memberi kita hidup. Amin. Kemudian sekuat tenaga, katakan sekuat tenaga. Etos kerja kita, etos kerja Allah sendiri bekerja memberi yang terbaik, maka umat juga sama. Di bagian belakang pokok baik, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Jadi selagi di dunia kerjakanlah. Karena setelah kita selesai dari dunia, kita nggak bisa lagi dapat kenikmatan mengerjakan ini. Urusan kita setelah kita ke surga, memuji, menyembah, memerintah bersama Allah. Saya nggak bisa nolong orang lagi di surga. Di sini saya bisa tolong orang. Apapun yang kita kerjakan. Nah, ibu-ibu yang berjualan warung makanan gitu. Tujuan kenapa berusaha? Karena ada orang-orang yang bisa dilayani ketika dia makan. Jadi ketika menentukan harga, jangan sampai yang bisa makan sedikit. Atau jangan terlalu rendah. Jadi nggak bisa nutup ini. Kalau nggak nutup operasionalnya, besok dia bisa jualan lagi. Siapa yang bisa dilayani lagi? Jadi kayak begitu. Yang kita layani Tuhan. Jadi kita tidak membatasi bagaimana cara Tuhan mengupah kita. Dan ini cuma bisa dikerjakan selagi kita masih hidup. Jadi selagi masih hidup, kerjakan dengan maksimal apapun. Walaupun saya sibuk, saya nggak bisa pakai alasan. Wah, saya nggak punya waktu untuk pelayanan. Untuk bikin slide lagu, itu butuh waktu Bapak Ibu. Untuk bikin mengkonsep khotbah, itu juga butuh waktu. Tuhan tidak membebaskan saya dari pelayanan. Walaupun saya sibuk, tetap harus pelayanan. Tuhan nggak bebaskan saya. Itu sih urusan Pak Risan, Bu Mary. Mereka kan ini pendeta atau full timer. Enggak. Itu urusan semua orang percaya melayani Tuhan. Fungsinya yang berbeda. Saya nggak bisa nikahin orang. Yang menikahkan bapak pendeta yang punya otoritas itu. Saya enggak. Tetapi dari segi melayani, kita masing-masing punya bagian yang Tuhan percayakan sama kita, yang disebut talenta. Gunakan itu. Amin. Saya percaya profesional di luar, profesional di dalam. Atau di luar saya nggak profesional, saya belajar profesional di gereja dulu. Bagus. Profesional di dalam akan ke bawah keluar. Profesional juga di luar. Sama aja. Sama aja. Kita nggak bisa pakai topeng. Kita akan kita akan bertindak sama di mana-mana. Jadi kalau emang etosnya begitu, dia begitu juga di mana-mana. Maka biarkan Tuhan mendidik kita, biarkan Tuhan membentuk kita jadi profesional. Ya, sudahkah engkau melihat orang yang cakap di hadapan raja-raja dia akan berdiri? Saya ingat cerita Ahok tuh. Akhirnya dia menyambut raja dari Arab Saudi, kemudian ikut menyambut presiden ini, presiden itu. Saya melihat firman itu digenapi di hadapan raja-raja. Ia akan berdiri. Sudahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Ayo kita cakap dalam pekerjaan. Gak ada bedanya pekerjaan di dalam gereja, di luar gereja. Ya. Pelayanannya aja yang berbeda. Ini pelayanan dalam gereja, di luar pelayanan di luar gereja. Sama-sama kita mencari perkenanan Tuhan. Kemudian jagalah hatimu. Gitu ya. Alkitab katakan hati ini memancarkan kehidupan. Jadi ini gambaran dari keinginan kita. Nah, sering banget keinginan kita itu berujung pada dosa. Terus gimana dong jaganya? Saling keinginan dengan selalu takut akan Tuhan. Setiap kali saya punya keinginan, ini benar atau enggak? Ya. Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancarlah kehidupan. Kalau Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan
firman-Mu. Ini ayat bukan cuma untuk orang muda doang sih. Walaupun tulisannya muda. Kenapa ditulis orang muda? Karena suasana dunia membuat orang muda kena banyak sekali pencobaan. Bukan yang tua nggak kena, yang tua juga kena. Jadi sama aja. Mempertahankan kelakuan tetap bersih dengan menjaga sesuai dengan firman. Nah, kemudian hati-hati gunakan kakimu, berat-berat, biasanya begitu ya. Nah, karena kaki ini untuk menempatkan diri, ini adalah gambaran ladang kehidupan kita untuk berdampak. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita berdampak. Yuk berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan bukan tuntutan. Allah kita Allah menuntun, bukan Allah menuntut. Ya. Ini saya kasih ilustrasi gambar tiang awan dan tiang api. Yang luar biasa ketika Tuhan menuntun bangsa Israel 40 tahun ke Mesir. Musa tulis begini, selama 40 tahun ini kau lihat itu sepatumu apakah jadi buruk-buruk, apakah bajumu jadi usang. Jadi khusus dalam 40 tahun di padang gurun Tuhan pelihara sampai sepatu dan baju. Walaupun mereka nggak ganti-ganti. Untuk makanan Tuhan kasih mana, untuk daging Tuhan kasih burung puyuh. Kalau Tuhan tempatkan kita pada suatu tempat yang khusus dan itu berat, Tuhan tanggung jawab memberikan pemeliharaan yang khusus juga. Makanya langkahkan kakimu ke arah mana Tuhan melangkah. Bagian kita cuma setia. Ya karena di Yeremia katakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia. Bagian kita cuma setia. Nah, ini ayatnya. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, deng deng deng, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, deng deng deng, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sama saya, dan Allah mengabulkan permintaanku itu. Yabes menaklukkan daerah, mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Tuhan sertai. Kalau kita diperluas daerahnya, Tuhan sertai. Si Bapak itu ngomong aja kayak pernah teologi aja. Bapak Ibu saudaraku, saya belajar teologi ya. Dari jalanan lah ya, dari YouTube, dari segala macam. Pertama kali dengar kelas teologi Bart Ehrman, saya dengarin lama-lama saya nggak sejahtera. Tiba-tiba setahun belakangan, ini dia memang belajar Alkitab, tapi bukan untuk menarik apa yang Roh Kudus sampaikan. Ini mah kebanyakan untuk arkeologi. Roh Kudus jagain saya kok. Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap tanggung jawab. Dan kenapa saya belajar teologi dari jalanan kayak begini? Saya butuh untuk didik anak ya. Saya nggak tahu cara didik anak. Yang saya yakin harus tanya Tuhan nih. Ternyata dengan belajar teologi saya ngerti bagaimana mendidik anak. Lama-lama saya mengerti bagaimana Tuhan pengen apa yang saya lakukan dalam hidup saya. Ini ya kedua Yabes. Kemudian memiliki kesaksian. Nah, kesaksian itu memperlihatkan identitas. Kesaksian kita apa? Kamulah garam, kamulah terang dunia. Bukan kamu nanti jadi garam, kamu udah garam, kamu udah terang dunia. Maka milikilah cara hidup yang baik di segala tempat. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu. Ini udah dari dahulu orang Kristen difitnah-fitnah. Tuhan gak suka ini kalau kita lakukan, orang lain bisa lakukan ke kita nih. Makanya miliki cara hidup yang baik. Sebagai orang, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari melawat. Miliki cara hidup yang baik.
Yang terakhir poinnya membangun keharmonisan. Ya, keharmonisan menghadirkan surga di bumi. Ini gambaran dari identitas kita juga ya. Terang dunia dan garam dunia. Ini identitas kita. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Damai, bawa damai. Oke, yang terakhir kita ulangi ini. Sudah di ujung khotbah. Man of God, 1. Tuhan sudah berikan hati yang taat. Yuk kita ikut. 2. Tuhan tidak mempersulit. Yuk pilih yang berguna dan membangun. 3. Kita sudah mampu membedakan. Yuk dewasa rohani. Yuk, karena dewasa rohani udah makan makanan keras. Artinya sudah mengalami hal-hal yang udah mulai nyakitin hati, membutuhkan kesabaran. Ya, kita nggak mungkin jadi anak kecil terus atau anak bayi terus. Oke, saya mau mengakhiri khotbah. Saya udah imam musik ke depan. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah merenungkan firman. Saya undang kita semua berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita masuk saat itu. Tuhan Allah semesta, kami kenal dan kami sanjung di dalam nama Anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan untuk setiap kami butuh bantuan-Mu Tuhan. Untuk memilih yang baik, untuk memilih berkenan kepadamu, kami butuh pertolongan-Mu. Kami merendahkan diri. Kami tahu kami harus memilih yang baik. Namun terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Dan terkutuk orang yang menjauhkan hati dari Tuhan. Kami tetap minta pertolongan Tuhan, supaya kami bisa hidup berkenan dan memilih segala hal yang baik. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Roh Kudus berkali-kali menegur, menggedor, bahkan memperbaiki tingkah kami. Jangan lepaskan kami Tuhan. Bersabarlah terhadap kami. Engkau Allah yang senantiasa berjuang. Pertahankan kami setia dengan Engkau. Bagian kami tinggal setia Tuhan. Karena kekuatan datang daripada-Mu, karena kesanggupan datang daripada-Mu, karena arah datang daripada-Mu, karena jalan datang daripada-Mu. Kami mau berkata, kalau Engkau tidak tuntun, kami tidak mau berjalan. Tuhan, Kau selalu mampu menemukan cara untuk mengembalikan kami lurus kepada panggilan kami. Kami mengerti semakin kami dewasa di dalam Tuhan, bukan semakin muda, semakin banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Dan itu membutuhkan lutut yang semakin bertelut di hadapan Tuhan. Pertolongan kami hanya daripada-Mu. Kalau Engkau tidak tolong kami harus kemana lagi? Terima kasih Tuhan. Kami hanya sanggup melayani. Dan itu pun seturut dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya pengurapan Tuhan turun untuk membuat kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan sekarang dan seterusnya hingga kami menemui Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami hati yang taat. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami roh yang baru. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami hati yang lain. Terima kasih Tuhan menjauhkan kepada kami hati yang keras. Maka kami ambil semua itu di dalam nama Yesus Tuhan. Itu adalah harta surgawi yang Tuhan peruntukkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berjalan sesuai dengan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dan bersama
untuk semua yang baik, semua anugerah Tuhan yang mengalir atas hidup kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini Tuhan, yang menegur kami, mendidik kami, menginsafkan setiap kami, membawa kami kepada paradigma yang baru, mengingatkan kami bahwa kami hidup hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus kami yang baik. Kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di depan ini lewat persembahan. Kami memberkati karena kami tahu kami dulu berkati. Kami percaya detik kami menabur, Tuhan sendiri yang mengembalikan dan berlipat kali ganda di dalam usaha kami, pekerjaan kami, sekolah kami, bahkan apapun yang kami kerjakan oleh tangan dan kaki kami. Kami percaya Tuhan pasti buatnya menjadi berhasil bahkan beruntung. Kau menguduskan setiap persembahan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang siap memberi persembahan sama-sama dengan kami. Amin. Firman Tuhan sampai bersama di dalam dia, saya akan membacakan beberapa firman-Nya. Saya mewakili Kepala Jemaat Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jimmy Mulyadi. Boleh Pak? Dari darah itu dihabiskan sebentar lagi sebagai PDM. Tahun depan itu pasti. Terima kasih Pak buat firman Tuhan yang selalu disampaikan, sungguh sangat-sangat memberkati. Tuhan semua berkati. Gereja melayani penyerahan anak, baptisan air, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan kepasan kedugaan. Bapak Ibu dapat menghubungi di esok. Kami mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun lahir dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Rumah doa JKP Trans sekarang Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dalam bentuk perpuluhan dan dana misi dapat bertransfer ke gereja sama JKP Trans Tanjung Priok. Bagi Bapak Ibu yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, Bapak Ibu dapat berbelanja di koperasi gereja dapat menghubungi gereja. Kita raya minggu depan tanggal 30 Agustus 2025 akan melayani oleh Bapak Ibu bersama. Kita akan lagi ibadah di dalam syafaat pada Yesus. Kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan, supaya hari ini Tuhan sehingga kami bisa Tuhan Tuhan satu tujuan kami bisa semuanya. Terima kasih Yesus, kami berdoa bahwa kami Tuhan yang sudah menyertakan-Mu, memberkati bekerja Tuhan, apapun yang Kau terjadi, Kau memberkati Tuhan, pekerjaan yang memberkati Tuhan, memberkati buat keluarga besar Tuhan, buat istri dan anaknya Tuhan, Kau memberkati, buat sekolah, pekerjaan apa yang dirindukan Tuhan, yang percaya Tuhan, rencana beda atas keluarga baca ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat gembala kami tempat ini Tuhan, Kau memberkati gembala kami Tuhan, kebaikan Tuhan Kau memberkati, kesehatannya Tuhan, dan semakin hari semakin baik Tuhan. Terima kasih buat kami yang sempurna atas nama Tuhan. Kau memberkati pelayanannya Tuhan, yang di daerah-daerah Tuhan Kau memberkati Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan atas nama Tuhan. Kau memberkati Bapa buat keluarganya Tuhan. Gembala kami Tuhan, Bu Mary Kau memberkati sebagai berdoa di tempat ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, hikmat yang berasal dari Engkau turun atas nama Tuhan. Kau memberkati apapun yang jadi pergumulannya Tuhan. Jadi kami juga berdoa Bapa buat ketiga anaknya, menantunya, bahkan cucunya Tuhan. Kau memberkati Tuhan, apapun menjadi pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, memberkati di dalam nama Yesus. Memberkati juga Bapa buat setiap pekerja kami di
Tuhan. Kami mau berdoa Bapa yang di dalam pelayanan pada malam hari ini Tuhan, yaitu pujian, musik, bersih, bahkan ramai Tuhan kau memberkati persembahan Tuhan, urus sekolah minggu Tuhan kau memberkati kami Tuhan. Doa pelayanan kami ini bisa menjadi berkat dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Jadi kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu Bapa. Apapun yang dikerjakan jemaat-Mu kau memberkati setiap usaha mereka Tuhan. Pekerjaan yang mereka lakukan kau memberkati di dalam nama Yesus. Kau memberkati juga Bapa buat keluarga mereka Tuhan. Anak istri mereka Tuhan kau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana saat ini bangsa kami baik-baik aja Tuhan. Kami mau berdoa khusus Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di NTT, Sumatera, Kalimantan Tuhan kau memberkati. Dan kesehatan dan Tuhan turun atas mereka Tuhan. Apapun yang menjadi mulai Tuhan, bila semuanya itu aman Tuhan dan semuanya bisa diatasi dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau berkati setiap yang di dalam pemerintahan bangsa kami ini Tuhan, Bapak Presiden, bahkan yang terdekat Tuhan kau memberkati Tuhan. Dan mereka bisa memimpin bangsa kami ini dengan amanah Tuhan, dengan baik Tuhan. Jadi kami juga berdoa Bapa buat wilayah kami tinggal saat ini Tuhan kau memberkati berganggu di sekitarnya Tuhan. Yang percaya Tuhan dan sekitarnya aman dan pelindungan Tuhan. Memberkati setiap orang yang Tuhan buat RT, RW Tuhan memberkati mereka hikmat Tuhan, berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami